Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Eko Wahyudi, guru bimbingan konseling dari MA Unggulan Hikmatul Amanah, Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Saya merupakan peserta PPG tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM PPG 2400102926810170. Ini merupakan video layanan bimbingan konseling saya klasikal. Tujuannya satu, supaya anak-anak sukses dalam masuk perguruan tinggi. Semoga dengan video ini bisa meningkatkan keprofesionalan saya sebagai guru bimbingan konseling di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, kalian semangat ya Mas Ian ya. Untuk itu kita awali dengan doa. Untuk doa monggo dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kalian begitu semangat. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Ini karena di bulan kemerdekaan kita harus semangat. Kita absen dulu. Fauzia Dinda Maidina. Untuk tema hari ini, pada hari ini kita akan membahas tentang giat kalian untuk menuju kesuksesan. Ya, ini nanti hari ini kemana setelah kalian lulus, ya kita tulis kemana setelah SMA, ini aja. Atau MA. Kemana setelah SMA atau MA, kalian harus punya gambaran dan melangkah gimana kalian harus mencari ini. SMA atau MA bukan akhir segalanya ya. Kalian harus punya pandangan ke depan. Nanti kalian harus mempunyai gambaran kemanakah setelah SMA atau MA. Ada yang bisa menjawab? Kemana? Kuliah. Yang lain? Kerja. Buka usaha. Pengusaha. Terus ada lagi? Sudah, kuliah. Ada yang tahu arti kuliah? Oke. Apa? Kuliah adalah proses belajar di tingkat perguruan tinggi atau universitas setelah seseorang lulus dari pendidikan menengah. Oke, berikan apresiasi. Memang kuliah itu langkah kalian untuk melangkah ke depan. Karena kuliah merupakan loncatan untuk kalian menuju kesuksesan. Kita tidak boleh berhenti sampai di MA atau SMA. Kita harus melangkah lagi yang lebih baik untuk mencari jalan yang terbaik. Di kuliah hari ini kalian semuanya sudah tahu langkah gimana setelah SMA. Ada yang usaha, ada yang bekerja, ada yang kuliah. Saya harapkan semuanya anak-anak bisa meneruskan sampai kuliah. Sanggup ya? Sanggup. Oke, sanggup. Hari ini di pagi yang cerah, ini kalian sudah tahu langkah gimana nanti setelah kuliah. Ini kita lihat tujuan pembelajaran
hari ini adalah memahami pentingnya studi lanjut, ya. Studi lanjut. Karena mengenal pilihan studi lanjut setelah SMA atau MA, kalian harus menentukan jurusan sesuai minat dan bakat dan potensi diri. Paham ya? Dan yang terakhir, ini kalian bisa menyusun rencana masa depan. Karena masa depan kalian sangat panjang. Saya harapkan nanti 5 tahun, 10 tahun lulusan MA Unggulan Hikmatul Amanah bisa membawa nama besar MA Unggulan Hikmatul Amanah di tingkat universitas atau selanjutnya. Ya, kalian harus tetap melangkah yang lebih jauh untuk kesuksesan kalian, sehingga kalian bisa menentukan rencana masa depan. Sekali lagi, menentukan rencana masa depan. Masa depan kalian sangat panjang. Ini loh generasinya emas MA Unggulan Hikmatul Amanah. Ya. Terus, pentingnya studi lanjut. Ya, kita bahas hari ini tentang tujuan dan kalian mendapat gelar. Ya, gelar itu nanti kuliah kalian pasti dapat gelar. Ya, gelar itu nanti sebagai mengembangkan diri atau memperluas wawasan kalian. Karena gelar ini akan mempersiapkan diri kalian menuju kesuksesan. Itu yang terpenting itu. Pentingnya studi lanjut, ya, sekali lagi, studi lanjut menambah wawasan dan keterampilan. Saya bertanya kepada kalian, kalian punya gambaran yang seperti ini? Kuliah itu mempunyai jurusan jalur apa saja? Ada yang bisa jawab? Oke. Jalur SNBP, seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik. Jalur ini cocok untuk kita yang memiliki nilai rapor stabil dan prestasi non-akademik yang menonjol. Oke, berikan apresiasi buat teman kalian. Ada lagi yang bisa? Oke, ini ada lembar kerja untuk kalian. Ya, ini satu. Kemana rencana setelah lulus SMA? Ini nanti tolong diisi. Ada form 1 perguruan tinggi. Ya, ini perguruan tinggi. Yang kedua ada sekolah kedinasan. Ya, paham ya? Yang ketiga ini bidang lain. Nanti tolong diisi. Kalian sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Terus yang kedua di lembar kerja 2 nanti apa mata pelajaran yang menonjol yang kalian sukai di sekolah. Kalian isi juga mata pelajarannya. Gak usah banyak-banyak. 4 saja. Ya, 4 saja diisi satu persatu. Ini nanti kita berikan kepada kalian supaya diisi, supaya nanti saya tahu persatu apa yang kemana rencana setelah MA, ya, supaya saya tahu langkah kalian mau kemana. Kalau hari ini saya tanya persatu, saya yakin akan waktunya akan habis pelajaran saya. Untuk itu ini form hari ini tolong diisi. Nanti sambil menunggu isian kalian, kita bersama-sama supaya kita tetap semangat lagi, ya. Kita tunjukkan bahwa kalian tetap semangat untuk melangkah selanjutnya untuk menuju kesuksesan. Karena generasi emasnya Indonesia ada di sini, di kalian semuanya. Ya, untuk itu semangatnya kalian. Ada kendala sampai di sini? Ada kendala? Ya, sambil diisi satu persatu. Nanti satu kelompok akan mewakili dari kelompok kalian masing-masing untuk menyampaikan bahwa hasil dari diskusi kalian nanti disampaikan secara bersama. Ya,
Ya, sesuai dengan kalian mau kemana setelah lulus, kalian isi. Hah? Satu saja, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Yang kalau kalian kepingin ke perguruan tinggi atau kedinasan, kalian isi satu persatu saja pilihannya. Terus mata pelajaran 4 saja, ya, 4 saja, nanti didiskusikan sambil menunggu kalian untuk mengisi, ya. Ada kendala? Tidak. Oke. Mirna, ayo kelompok 2. Oh, kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3. Perkenalkan dulu, ya, dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Wulandari, biasa dipanggil Eka. Saya dari kelompok 3. Menurut saya, kuliah itu sangat perlu karena sangat penting dan berpengaruh dengan karir untuk kedepannya. Peluang kerja akan lebih banyak dan bagus. Dan rencana saya setelah lulus MA akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya memiliki 3 opsi. Yang pertama, saya mau ke UGM dengan mengambil jurusan filsafat S1. Opsi kedua, saya mengambil UNJ dengan jurusan teknik informatika S1. Opsi ketiga, saya mendaftar ke ISI dengan jurusan DKV S1. Berikan apresiasi yang tinggi-tingginya buat sekali lagi mempunyai wawasan baru. Sekiranya kalian kalau memilih kuliah nanti ada jalur 3, 4 juga ditambah tadi yang jawab SNBP, ya, SNBT, mandiri, dan ada lagi beasiswa, bidik misi, dan KIP kuliah. Jangan khawatir soal biaya, soal apa nanti bayangan kalian, Pak, saya mau kuliah, tapi orang tua saya tidak mendukung karena tidak ada biaya. Ini, sekali lagi ini, ya, ini biarian. Sekali lagi demi masa depan kalian. Kalian harus berani, ya. Terus yang terakhir, jika syarat tersebut belum terpenuhi, apa yang Anda lakukan untuk masuk ke perguruan tinggi? Ya, paham ya? Oke, ini dibagi lagi. Ketua kelasnya yang membagi, sambil membagi kalian sekali lagi harus mempunyai persiapan menuju perguruan tinggi. Ya, persiapannya 1, mulai riset, ya, mulai riset. Sekali lagi mulai riset. Karena mengapa studi lanjut itu, sekali lagi mengapa studi lanjut dibagi satu persatu. 5 menit cukup ya? Oke, 5 menit insyaallah cukup. Sambil diisi. Sekali lagi ya, memilih jalan setelah lulus adalah keputusan besar. Jangan terburu-buru. Kalian harus punya pertimbangan yang matang. Ya, jangan, sekali lagi jangan nut-nuten teman atau yang lain. Kalian harus mempunyai pendirian yang kuat, fondasi yang kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran yang menonjol yang saya sukai adalah 1. Sejarah. Fakultas atau program studi yang saya ambil adalah pendidikan sejarah. Pekerjaan yang sesuai menjadi guru sejarah. Alasan saya memilih pendidikan sejarah adalah menggunakan sejarah-sejarah dunia kepada anak. 2. Ekonomi. Fakultas yang saya ambil adalah manajemen. Pekerjaan yang saya pilih adalah manajer pemasaran. Alasan pengembangan strategi pemasaran perusahaan. Syarat-syarat diterima di fakultas dalam perguruan tinggi adalah 1.
1. Nilai rapor. 2. Syarat akademik. 1. Nilai rapor. 2. Nilai ujian masuk. 3. Prestasi akademik. 4. Portofolio. Syarat non-akademik. 1. Berkas-berkas administrasi. 2. Surat pernyataan. 3. Surat keterangan sehat. 4. Sertifikat. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan melakukan pendaftaran resmi dan mengikuti proses seleksi. Namun jika syarat tersebut belum terpenuhi, apa yang Anda lakukan? Saya bisa melakukan studi untuk mempersiapkan diri lebih baik atau mengikuti program persiapan universitas jika saya belum memenuhi standar akademik. Berikan apresiasi buat teman kalian dari kelompok 4. Terus kelompok 3 belum. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 dibaca yang nyampe di atas saja ya, supaya kalian nggak kebingungan. Itu nanti kalian bawa yang di atas ya. Ya. Supaya kalian lebih paham ya. Ya wis, soalnya tadi sudah dijelaskan yang di kelompok 4 ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Karina Syakirani Balila, biasanya untuk menuliskan kesesuaian pada pelajaran yang menonjol atau yang kalian sukai dengan komunitas atau program studi yang ada di perguruan tinggi. Mata pelajaran berprestasi bahasa Indonesia nilai 90, komunitas atau program studi yang sesuai pendidikan bahasa Indonesia, pekerjaan yang berkesesuaian guru atau penulis. Alasan menyukai bahasa Indonesia karena suka menulis dan suka sastra. Mata pelajaran berprestasi ekonomi nilai 90, komunitas atau program studi yang sesuai manajemen atau akuntansi, pekerjaan yang berkesesuaian pengusaha atau akuntan. Alasan tertarik dengan dunia bisnis. Oke, berikan apresiasi untuk teman kalian. Banyak yang sudah kalian jelaskan mulai dari kelompok 3 dan kelompok 4 ya dan 2. Oke, tinggal 2 kelompok ya, tinggal 2 kelompok. Kita nanti kelompok 2 kalau sudah siap silakan. Oh 3 ini ya, iya 2 sudah, mohon maaf ini. Ayo, siapa? Kelompok 2. Oh kelompok 1 dulu, oke. Berikan apresiasi dulu, saya semangat. Kelompok 1. Assalamualaikum, saya memilih mata pelajaran ekonomi sosiologi karena sesuai dengan minat saya. Jurusan yang saya ingin ambil adalah akuntansi atau manajemen bisnis. Syarat masuknya ada yang akademik seperti nilai rapor baik dan lulus seleksi SNBK atau SNBT, serta non akademik seperti motivasi, disiplin, dan dukungan orang tua. Kalau syarat terpenuhi, saya akan daftar ke jurusan tersebut. Kalau belum terpenuhi, saya akan belajar lebih giat dan ikut bimbingan belajar. Oke, berikan apresiasi buat teman kalian dari kelompok 1. Tinggal 1 kelompok ya, 3. Ini kejutan apa lagi 3 ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran berprestasi fisika nilai 96, fakultas atau prodi yang sesuai, S1 teknik mesin, pekerjaan yang berkesesuaian mekanik. Alasannya karena bisa berkesinambungan dengan dunia otomotif, mesin, dan juga teknologi. 2. Ekonomi nilai 98, fakultas yang sesuai, S1 teknik industri, pekerjaan yang berkesesuaian ahli K3. Alasannya karena tidak hanya fokus pada efisiensi sistem kerja, tapi juga papan manusia, keselamatan, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, matematika dengan nilai 96, S1 teknik sipil, pekerjaan yang berkesesuaian kontraktor. Alasannya karena di jurusan ini ada perencanaan, pembangunan, serta manajemen proyek sehingga nantinya mampu mengelola proyek konstruksi secara aman dan efisien. Berikan apresiasi buat kelompok 3. Kalian dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempunyai
Angan-angan cita-citanya sudah sangat bagus, tinggal kalian sekali lagi kalian masih di tahap berapa ini ya. Kalian lihat ada 1A, 1B, 1C, 1D ya. Tahapan kalian ini nyampe di tahap berapa kalian hari ini? Tahapan ini yang saya gambar seperti ini, kalian nyampe di tahap berapa? 2 ya, tahap 2. Karena apa? 16 tahun ya, 16 tahun. Makanya kalian masih di tahap kedua ya, di tahap kedua. Nah, yang kita inginkan kalian juga bisa mencapai tahap 3 dan 4. Tapi di tahap 3 ada A dan D. Kalian masih butuh waktu 4 tahun. S1 ya. Ini kalian akan melewati ini 4 tahun. Habis 4 tahun nanti ada tahap lagi. Ya, ini tergantung pada sekali lagi diri kalian masing-masing. Sampai materi ini saya yakin kalian sudah banyak ilmu dan sudah banyak pandangan. Sekiranya kalian kayak seperti ini, intinya kalian sudah tahu, tinggal tahapan. Nah, ini motivasi sudah ya. Motivasi pendidikan sekali lagi ya adalah tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan hari ini. Ya, ini motivasi hari ini. Ya, sekali lagi, pendidikan adalah tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan mulai hari ini. Jangan menunggu waktu ya. Mulai hari ini kalian harus giat belajar sehingga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian citakan akan berhasil. MA Unggulan Hikmatul Amanah, Faithful, takas, quality, discipline, responsible, green, polite, amiable, lead. berikan tepuk tangan untuk kalian semua karena pada hari ini, nah ini penutup ya, penutup untuk pelajaran pada hari ini. Sekali lagi, rencanakan masa depan mulai sekarang. 2. Tentukan pilihan sesuai dengan potensi diri. Ini. Yang ketiga, belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Yang keempat, sekali lagi ini tak kalah penting ya, konsultasi dengan guru BK bila butuh bimbingan. Ruangan saya terbuka lebar untuk kalian. Ya, kalau kalian mempunyai kebimbangan lagi, kalau mempunyai masih bimbang dengan langkah kalian, konsultasi ruang guru BK ya. Pintu saya lebar-lebar terbuka untuk kalian. Gunanya apa? Menyelesaikan kebimbangan kalian, keraguan kalian untuk masuk di ruang BK. Ya, sekali lagi, paham? Materi kita hari ini sudah paham semua? Sudah paham? Sudah paham? Kalau paham, kita baca Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Pembukaan awal kita sudah dipimpin ketua kelas ya. Kita doa. Untuk penutup kita serahkan ke
tua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Sekali lagi, semangatnya MA Unggulan Hikmatul Amanah. Kalian sudah tutup doa, kita tutup dengan semangat kalian. MA Unggulan Hikmatul Amanah. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sekali lagi berhasil meraih cita-cita kalian dengan keinginan kalian supaya sukses untuk ke depan. Dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata terberkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.